Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Peter Fahri Karawan. NIM saya G00230997. Saya dari kelompok 6. Di sini yang pertama saya ingin menjelaskan mengenai anatomi otot dan indera eh, manusia. Nah, selanjutnya yang pertama saya izin menjelaskan beberapa area treatment. Yang pertama itu ada area treatment, yaitu yang pertama ada treatment 4 ini, di mana treatment 4 itu dia itu sebagai area motor primer, ya, di mana letaknya itu di virus eh, presenteralis. Terus selanjutnya ada yang namanya area motorik 6, di mana area motorik 6 itu eh, area motorik 6 treatment 6 itu dia itu sebagai area motorik sekunder, di mana letaknya itu bersampingan dengan presentalis, berarti ini konsentralis. Nah, terus selanjutnya ada yang namanya fragmen 312, di mana fragmen 312 ini adalah area sensorik primer. Nah, selanjutnya ada fragmen 43, bisa dilihat fragmen 43 itu di mana dia itu area gustatorik. Selanjutnya ada fragmen 4445, bisa dilihat. Ini fragmen 4445 di mana itu dia itu bisa disebut area bicara motorik atau area broca. Nah, selanjutnya ada 39, terus 40, terus 22. Nah, ini itu termasuk area bicara sensorik atau biasa disebut dengan area warning ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada 41, 42, di mana 41, 42 itu biasanya dia itu disebut dengan area auditory primer. Terus ada fragmen 22, di mana fragmen 22 itu dia adalah area auditory sekunder. Terus ada fragmen 17, dia itu area visual primer, yaitu atau visual calcarina. Terus selanjutnya ada eh, fragmen 18, 19 itu sebagai area visual sekunder, teman-teman. Nah, saya izin menjelaskan sedikit biar teman-teman paham. Nah, motorik primer itu fungsinya buat apa kira-kira? Teman-teman ada yang tahu nggak? Jelas nggak ada yang langsung nggak bisa jawab, ding. Nah, jadi motorik primer itu eh, dia itu sebagai mengontrol gerakan volunteer wajah dan ekstremitas yang berkaitan dengan traktus piramidalis. Biasanya kalau terjadi lesi itu bisa disebut paresis. Nah, selanjutnya ada motorik sekunder. Nah, motorik sekunder ini itu fungsinya buat mengendalikan gerakan volunteer yang berkaitan dengan traktus piramidalis. Nah, biasanya kalau ada lesi di sini itu namanya apraksia. Nah, kayak gini contohnya itu misal otot manusia kontraksi, otot manus kontraksi untuk menggenggam gelas. Menggenggam gelas itu biasa disebut motorik primer. Nah, gelas tidak jatuh bila kontraksi otot manus dapat dipertahankan, itu namanya motorik sekunder. Nah, sensorik primer itu selanjutnya akan berlangsung mengenai arteri, eh mengenai sensorik primer. Nah, sensorik primer itu sebagai kayak kita itu kayak mengenali sumber, kualitas dan kuantitas dari suhu, nyeri atau raba tekan. Nah, selanjutnya ada gustatorik. Nah, gustatorik itu apa? Nah, gustatorik itu mengenali rasa melalui indera. Nah, selanjutnya ya melalui indera pengecapan lah. Nah, selanjutnya ada area bicara motorik. Nah, area bicara motorik itu kayak apa aja? Jelas udah cara namanya apa namanya bicara motorik, dimana kalau bicara motorik kan otomatis itu buat kayak bicara gitu. Nah, selanjutnya ada bicara sensorik. Nah, bicara sensorik itu kayak gini, teman-teman, seolah-olah kita itu kayak memahami apa yang kita dapat dari, soalnya kalau kita diajar dosen dan kita dapat ilmunya. Nah, itu termasuk pemahaman kita, berapa jauh sih pemahaman kita. Nah, itu disebut bicara sensorik. Nah, eh selanjutnya kalau auditory primer itu kayak gini, teman. Kayak kemampuan kita merangsang suara bila di sini bila lesi terjadi, itu penurunan pendengaran. Nah, bila terjadi lesi nanti pendengarannya akan turun ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ada auditory sekunder, di mana itu kayak area interpretasi dan asosiasi pendengaran bila lesi disebut afasia atau wernicke atau afasia reflektif ya, teman-teman.
Nah, yang terakhir ada area visual sekunder di mana itu kayak persepsi visual kompleks seperti warna, gerak, arah objek, gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai traktus piramidalis ekstra, traktus piramidalis dan ekstra piramidalis ya teman-teman. Yang pertama saya izin menjelaskan mengenai traktus piramidalis, dia itu merupakan jarah dari area motorik primer dan sekunder, yaitu pada area Brodmann 4 dan 6 yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di cornu anterior medula spinalis efferent. Nah, saat dilewati Vicus Castile piramidalis, di situ terdapat yang menyilang ke arah kontralateral yang disebut tractus corticospinalis lateralis. Terus yang tidak menyilang itu bisa disebut tractus corticospinalis anterior. Jadi, teman-teman, nah, ini perjalanannya, teman-teman. Perjalanannya tractus piramidalis menurut skema. Yang pertama di korteks cerebri, di korteks cerebri nantinya akan berlanjut ke crus posterior capsula interna, nantinya akan berlanjut ke bagian tengah yaitu mesencephalon. Nah, mesencephalon nantinya akan turun ke bawah ke tempatnya pon. Nah, setelah itu akan melalui bagian ventral medulla oblongata, nantinya akan menyilangi di pastio piramidalis, di mana terdapat dua jalur yaitu tractus corticus spinalis lateralis dan ada tractus cortico anterior, di mana nantinya akan berakhir di cornu anterior medulla spinalis. Selanjutnya eh, traktus ekstrapiramidalis, di mana traktus ekstrapiramidalis ini berfungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri dan traktus piramidalis yang nantinya akan menunjang fungsi traktus piramidalis. Di mana traktus ekstrapiramidalis ini terdiri dari beberapa traktus. Yang pertama itu ada traktus vestibulospinalis di mana fungsinya buat keseimbangan dan tonus otot. Terus selanjutnya ada traktus reticulus spinalis anterolateral di mana dia itu berasal dari pons. Terus ada traktus reticulus spinalis lateralis berasal dari medulla oblongata. Terus ada traktus tectus spinalis di mana dia itu berasal dari mesencephalon menuju medulla spinalis. Nah, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai encephalon dan medulla spinalis. Yang pertama, bagian encephalon yang terbesar itu biasa disebut cerebrum. Nah, letaknya itu terdapat di fossa cranii anterior media terdiri dari atas dua belahan yang disebut hemispherium cerebri dexter et sinistер. Terus ada hemispherium cerebri dexter et sinistер itu nantinya akan dipisahkan oleh viscera longitudinalis cerebri yang dihubungkan oleh corpus callosum. Ya, nggak bisa pindah, nggak bisa. Nah, selanjutnya adalah maaf, adalah ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini kelompok substansia grisea yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba. Hemisferium cerebri tersusun atas beberapa nukleus ya teman-teman. Yang pertama ada nukleus caudatus di mana dia itu berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai kauda. Nah, selanjutnya ada kapur nukleus quadratus nantinya akan melanjutkan diri ke dalam puntamen dan kauda nukleus quadratus berakhir di kompleks amigdala. Nah, selanjutnya ada nukleus lentiformis di mana nukleus lentiformis ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada puntamen yang di bagian lateral dan globus pallidus di bagian medial. Dan nantinya akan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Terus yang ketiga ada corpus nukleus atau corpus amygdala dan dia itu berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan unkus dan virus hipokampi. Terus yang terakhir ada claustrum di mana itu lamina grisea tipis di antara puntamen dan insula. Dan selanjutnya ada Riencephalon, di mana Riencephalon itu terdiri dari beberapa apa namanya bulbus. Yang pertama itu ada bulbus olfactorius, terus ada yang namanya tractus olfactorius, selanjutnya ada substansia
perbuat anterior, terus ada formatio hipokampi, terus ada area septalis, terus ada area piriformis, dan ada fornik. Nah, untuk yang tadi itu struktur di hemisfer cerebri yang nantinya akan menerima perjalanan stimulus olfaktorius. Nah, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai medulla spinalis. Nah, medulla spinalis itu terdiri dari beberapa plexus. Yang pertama ada plexus cervicalis, di mana dia itu dibentuk oleh ramus primary ventriculis dan eh, nervus cervicalis 1 sampai 5. Terus ada nervus spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Selanjutnya ada brachialis dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8, dan nervus thoraco 1. Nah, selanjutnya ada plexus lumbosakralis di mana plexus lumbosakralis itu dibagi menjadi tiga plexus. Yang pertama ada plexus lumbalis, terus ada plexus sacralis dan ada plexus coccygeus. Di mana plexus sacralis itu eh, atas RN lumbalis 1 sampai 5 sedangkan plexus sacralis tersusun atas nervus sacralis 1 sampai 4 dan ada plexus sacroiliac tersusun atas nervus sacralis 4 bisa dilihat ya teman-teman. Nah ini yang ini ada brachia brachia plexus, terus ini ada lumbar plexus dan ada sacral plexus. Nah, di sini saya selanjutnya izin menjelaskan mengenai 12 nervus cranial. Saya jelaskan. Nah, yang pertama itu eh, terdapat eh, cranial nervus itu adalah nervus yang dikeluarkan dari otak yang berjumlah 12 dan mempunyai fungsinya tersendiri. Setiap nervus yang keluar memiliki cara sensor aferen dan motor eferen. Gimana? Yang pertama saya izin membahas mengenai olfaktori. Nah, nervus olfaktori ini dia itu berfungsi sebagai kayak pembau sehingga dia itu kayak spesial. Nah, selanjutnya ada nervus optik, di mana nervus optik itu bisa penglihatan buat kita melihat, terus ada oculomotor. Oculomotor itu buat menggerakkan kelopak mata, terus ada trochlear, di mana trochlear itu penggerak kayak bola mata, terus ada trigeminal. Nah, trigeminal itu dia itu buat merasakan kayak nyeri, tekan, raba, dan dia itu juga eh ya pokoknya dia juga kalau nggak salah itu trigeminal itu kayak dia juga memfasilitas beberapa otot-otot yang di wajah. Misalnya ada abduction. Nah, di mana abduction itu buat menggerak mata ke lateral, contohnya kayak kita melihat telinga gini. Nah, ini termasuk fungsi dari abduction. Nah, selanjutnya ada nervus facial. Nah, nervus facial itu buat seluruh wajah. Ya, selanjutnya ada vestibuloker. Sudah jelas vestibuloker itu buat keseimbangan. Terus selanjutnya ada yang namanya glossopharyngeal. Glossopharyngeal itu banyak ya fungsinya. Buat pokoknya ada hubungannya sama lidah lah. Terus ada hipoglossal. Hipoglossal itu buat menggerakkan lidah. Terus ada nervus vagus. Nervus vagus itu banyak banget teman-teman. Hampir di seluruh tubuh itu ada. Biasanya saya kasih tahu aja buat nervus vagus itu buat biasanya kayak simpatis kayak kita muta dan lain-lain. Terus ada yang nervus accessorius, di mana nervus accessorius itu buat kayak kita itu kayak menggerakkan bahu ini loh, menggerakkan bahu itu di musculus trapezius dan sterno kalau kalau itu musculus terus ada hipoglossal. Hipoglossal sudah saya jelaskan tadi buat menggerakkan itu. Nah ini untuk lokasi keluarnya nervus tadi. Dan nervus cranial itu berikan awal pada lokasinya di batang inferior, lalu medial ke lateral dan urutannya keluar dari tengkorak anterior ke posterior. Jadi yang pertama itu terletak di peribosa, yaitu yang pertama ada nervus olfaktorius, nervus olfaktorius, terus selanjutnya di sini itu ada
kanalis optikum, di mana di sini itu keluarnya nervus optikum, terus selanjutnya di sini itu terdapat yang namanya superior orbital viscera, ya di mana di sini itu banyak nervus yang keluar dari sini, yang contohnya ada oculomotor, trocher, ophthalmic, dan abdusen. Nah, selanjutnya di sini juga ada lubang yang ini, ya, yang ini tuh ada lubang yang namanya foramen rotundum, di mana foramen rotundum itu dia itu buat keluar eh, nervus maxillaris F2, FV2. Terus selanjutnya bawahnya lagi ada yang namanya foramen ovale, di mana foramen ovale itu buat keluarnya lumbales, ya, ya, kok lumbales, mohon maaf. Buat keluarnya nervus mandibular, yaitu V3. Selanjutnya di bawahnya ini ada terdapat internal austikus meatus, di mana di sini itu tempat keluarnya nervus facial dan vestibular trochlear. Nah, selanjutnya di bawahnya lagi itu terdapat foramen jugular. Nah, foramen jugular ini terdapat keluarnya nervus glossopharyngeal, nervus vagus, dan aksesorius. Nah, selanjutnya ada yang terakhir itu ada hypoglossal canal. Nah, hypoglossal canal itu eh ya buat kanalis hypoglossal, ya buat keluarnya hypoglossal. Nah, selanjutnya nervus cranialis. Nah, ini beberapa keluarnya yang bernama olfaktorius itu di bulbus olfaktorius, opticus itu di chiasma opticum, oculomotor itu di fossa interpendicularis, trochlear itu di candle collicus inferior, epidermis itu di brachium pondis, terus abdusen itu di sulcus bulbopontinus, terus facialis itu di angus cerebellopontinus, sedangkan vesiculothecar juga dia ngurus cerebellopontinus. Kalau dilihat mas warnanya ini. Nah, selanjutnya ini lanjutannya tadi nervus cranialis. Kemudian nervus glossopharyngeus itu keluarnya di sulcus pasterolaterales, nervus vagus di sulcus pasterolaterales, nervus acerius di sulcus pasterolaterales, sedangkan nervus subocus terletak di sulcus anterolaterales. Hingga di medulla oblongata ini. Nah, selanjutnya ada Gerculus arteriosus pilsi, di mana Gerculus arteriosus pilsi ini dia itu dimulai dari arteri cervi interior. Nah, nantinya arteri cervi interior ini terdiri dari vas costocomunicans dan vas pericocomunicans, di mana arteri cervi interior nantinya akan bercabang menjadi arteri komunikan anterior. Nah, arteri komunikan anterior ini nantinya akan bercabang menjadi arteri karatis interna. Nah, arteri karatis interna nantinya akan bercabang menjadi arteri cervi media, di mana arteri cervi media itu terdapat dua pas, yaitu pas sphenoidalis dan pas insularis, di mana nantinya dia akan bercabang lagi menjadi arteri komunikans posterior, dan arteri komunikans posterior akan bercabang menjadi arteri cervi posterior, sama kayak yang di atas penjelasannya. Nah, arteri cervi posterior ini nantinya akan bercabang menjadi yang namanya arteri superior cerebelli, nantinya akan bercabang lagi menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris nantinya akan bercabang lagi menjadi arteri vertebralis. Nah, selanjutnya saya izin menjelaskan mengenai apa namanya, masuknya cahaya mulai dari medulla refracta hingga ke otak. Yang pertama, jadi kita bisa melihat suatu benda itu dengan proses melihat dimulai dari cahaya yang mengenai benda kemudian masuk ke dalam mata secara berturut-turut melalui yang pertama ada kornea, yang kedua ada aqueous humor, yang ketiga ada pupil, selanjutnya ada lensa mata, selanjutnya ada vitreous humor, dan akhirnya sampai pada reseptor yang ada di bintik kuning retina. Nah, apabila rangsangan sudah mengenai fotoreseptor, maka impuls sensori akan menuju ganglia yang terdapat pada retina. Nah, bagian depan kemudian impuls sensori meneruskan ke saraf-saraf saraf yang jumlahnya sangat banyak dan akhirnya sampai ke saraf optik hingga diteruskan ke otak.
nantinya untuk diproses menjadi respon cahaya dari sebuah benda yang dimasukkan ke dalam mata membentuk bayangan kecil yang terbalik pada retina. Gitu ya teman-teman untuk proses masuknya cahaya. Nah selanjutnya eh, ini ada beberapa otot yang buat kayak penggerak mata. Yang pertama ada musculus bulbi, di mana eh, gerakan bulbus itu dikontrol oleh 6 otot ekstraokular di dalam orbita, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada musculus rectus medialis, ada musculus rectus lateralis, dan ada musculus rectus superior. Dan ada musculus oblique superior. Nah, selanjutnya semua otot ekstraokular ini nantinya akan berorge pada annulus tendineus communis. Nah, kecuali musculus obliquus inferior, dia itu berorgo pada fases orbitalis maxilla di lateral incisura lacrimalis maxilla di regio anterior atau medial orbita. Nah, selanjutnya ada musculus obliquus superior ini, dia itu origonya pada corpus ossis sphenoidalis di medial annulus tendineus communis dan subum dural nervus opticus. Nah, karena otot itu brensio pada sklera. Nah, keempat otot rectus extraocular itu masuk di dalam anterior eh, oculotor bola mata, sedangkan otot oblik orbita masuk di dalam posterior oculotor. Struktur tendinosa seperti trokel yang menempel di anterior area atas os frontal dan bekerja sebagai hipomoklion untuk musculus obliquus superior mengarahkan otot ke belakang. Nah, ke arah inersionya di atas bola mata sebelah posterior equatornya. Itu teman-teman ya. Kalau nggak tahu kayak petang gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu bisa dilihat otot dan fungsi dan beberapa inervasi. Di mana itu yang pertama ada musculus rectus superior yang dimana fungsinya itu buat elevasi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi medial bola mata, di mana inervasinya itu di nervus oculomotor ramus superior ya. Selanjutnya ada musculus rectus inferior, di mana itu dia itu buat depresi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi lateral bola mata, di mana dia juga diinervasi oleh yang namanya nervus oculomotor yang ramus inferior. Nah, selanjutnya ya ini teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, selanjutnya ada musculus rectus lateralis yang ini. Musculus rectus lateralis itu dia itu abduksi bola mata. Ya udah jelas abduksi berarti nervusnya abdusen yang rectus lateralis ya. Jadi next. Nah, selanjutnya ada musculus rectus medialis, di mana musculus rectus medialis ini fungsinya buat abduksi bola mata, di mana inervasinya itu nervus oculomotorius 103. Selanjutnya ada musculus oblique inferior, di mana musculus oblique inferior itu dia fungsinya buat elevasi sumbu penglihatan atau abduksi dan rotasi lateral bola mata. Di mana nervusnya itu nervus oculomotor 3 atau ramus inferior. Selanjutnya ada musculus oblique superior, di mana musculus oblique superior ini dan ini dapat ini yang inferior, ini yang superior, ini yang inferior, di mana fungsinya itu depresi sumbu penglihatan, abduksi, dan rotasi medial bola mata, di mana uh, dia itu diinervasi oleh nervus trochlear. Nah, selanjutnya perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ini untuk neural dibagi menjadi dua, yaitu neurotransmitter ganglion dan neurotransmitter pasca ganglion. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit apa yang saya ketahui. Jadi yang pertama itu sistem saraf simpatis yang berasal dari regio thoracolumbar medula spinalis memiliki serat preganglion koligernik yang mengeluarkan asetilkolin yang pendek dan serat
ganglion adrenergic mengeluarkan norepinefrin yang panjang. Nah, sistem parasimpatis yang berasal dari otak dan regiosacrum medulospinalis itu memiliki serat preganglion oligrenik yang panjang dan serat pasca ganglion oligrenik yang pendek. Nah, pada umumnya serat pasca ganglion simpatis dan parasimpatis ini bersama-sama menyarafi organ efektor yang sama. Nah, medula adrenal adalah suatu ganglion simpatis yang memahami modifikasi yang nantinya akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah. Nah, selanjutnya reseptor poligenik atau nikleotik itu berada di ganglion autonom dan medula adrenal serta nantinya akan berespon terhadap asetilkolin yang nantinya dilepaskan oleh semua syarat preganglion autonom. Reseptor poligenik muskarinik berada di efektor autonom dan berespon terhadap asetilkolin yang dilepaskan oleh saraf pasca ganglion parasimpatis. Nah, reseptor adrenergic ini adalah alfa 1, alfa 2, dan beta 1, beta 3. Nah, dilokasikan beragam di efektor autonom dan secara berbeda berespon terhadap norepinefrin yang dilepaskan oleh saraf pasca ganglion simpatis dan epinefrin yang dilepaskan oleh medula adrenal. Nah, selanjutnya ada yang namanya perlu diingat ya teman-teman bahwa preganglion disebut oleh kolin karena mereka mengeluarkan neurotransmitter yang yaitu asetilkolin, sedangkan pada pasca ganglion itu otonom, mereka bisa mengeluarkan neurotransmitter yang berbeda seperti norepinefrin disebut saraf adrenergic. Nah, sebagian besar saraf preganglion saraf otonom ini sangat pendek. Nah, dia itu bersinap dengan badan sel neural pasca ganglion di dalam ganglion yang terletak di ganglion simpatis. Nah, pada simpatis neurotransmitter preganglion itu ada satu yaitu asetilkolin dan neurotransmitter. Nah, pasca ganglion otonom terbagi menjadi dua yaitu asetilkolin dan epinefrin. Nah, pada saraf parasimpatis hanya ada satu neurotransmitter yaitu asetilkolin serat preganglion parasimpatis yang berasal dari kranium dan sakrum. Nah, serat-serat ini lebih panjang daripada serat preganglion simpatis karena apa? Karena mereka tidak mampir dulu ke ganglion otonom dan langsung ke organ targetnya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, nah ini tuh gambar yang biru itu secara simpatis, sedangkan yang merah itu secara parasimpatis. Di gambar ini merupakan organ-organ yang dipersarafi oleh simpatis dan parasimpatis. Untuk cara kerjanya akan dijelaskan di tabel berikutnya. Nah, pokoknya kita ambil intinya aja, di mana parasimpatis itu biasanya secara flat convex, sedangkan yang uh, parasimpatis itu dengan cara rest and digest teman-teman. Minus tuna aja bisa dibaca sendiri. Nah, selanjutnya adalah modalitas saraf kranial, di mana modalitas saraf kranial ini adalah arah yang pertama ada arah rangsangan, yaitu yang pertama ada afferent, yaitu dari reseptor organ ke pusat saraf. Selanjutnya ada efferent, yaitu dari pusat saraf ke efektor. Ingat-ingat teman ini harus di highlight banget ya teman. Nah, afferent itu dari reseptor ke organ ke pusat saraf. Kalau efferent dari pusat ke efektor organ. Nah, contohnya gini kalau efferent. Semisal nih kalau kita kayak mau nonjok orang. Nah, kalau mau nonjok orang itu menggunakan yang namanya efferent teman-teman. Kita harus dari otak dulu untuk memerintahkan tangan kita untuk bergerak. Sedangkan kalau afferent itu biasanya ketika kita melihat sesuatu, tentunya mata melihat benda apapun itu, nantinya akan dari mata sini akan menuju ke otak, sehingga kita bisa melihat apa sih benda yang kita lihat itu. Nah, selanjutnya asal usul organnya. Nah, salah satu organnya itu somatik itu derivat ektoden, yaitu tentunya kayak kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung, dan organ ventral, terus ada organ otot mimik, otot mimik, terus ada otot pembuluh darah, otot mastifertoria, otot los, dan faring. Nah, selanjutnya ada
bentuk rangsangan yaitu general yang pada general itu ada umum yaitu nyeri, tekan, raba, panas, dingin. Sedangkan ada spesial juga itu khusus rangsangan sensorik dan motorik dari organ indera, mata, telinga, hidung, lidah, dan derivat atau spesialis. Level di teman-teman untuk spesial ini dia itu hanya terdiri dari sistem sistem visceral efferent dan sistem visceral afferent. Sedangkan yang sistem somatik hanya terdiri dari yang afferent aja. Sedangkan yang efferent itu tidak ada itu. Nah, selanjutnya adalah modalitas saraf kranial. Yang pertama itu ada GSE yaitu general somatic efferent itu buat motorik otot suatu umum. Sedangkan ada GFP yaitu GFP itu ada general visceral efferent di mana itu kayak otonom parasimpatis. Biasanya itu buat kelenjar dan pupil umum. Selanjutnya ada SEV. Nah, SEV ini spesial visceral efferent. Biasanya buat motorik otot skelet dari arkus. Terus ada brachialis buat otot penglihat dan lain-lain. Selanjutnya ada GFA yaitu GFA general visceral efferent di mana sensori organ visceral yaitu kayak contohnya kayak raba, tekan, suhu, nyeri. Yang selanjutnya ada SFA yaitu special visceral afferent di mana dia itu sensorik yaitu indera khusus derivat gate atau penciuman atau pengecapan. Ini spesial ya teman-teman. Contohnya itu pada nervus factorius itu dia mendapat gelar spesial teman-teman. Sedangkan yang optik itu dia mendapatkan gelar yang ini mendapatkan gelar yang spesial somatic equivalent. Itu tuna aja sebenarnya. Nah ini ya teman-teman ya yang tadi aku sebab sempat singgung. Nervomotoris adalah yaitu modalitasnya SFA, modalitas itu SSA, oculomotor itu GSE dan GFE, trochlear itu GSE, terus trigeminus itu SFE dan GSA, terus abdusen itu GSE, terus facial itu GFE, SFE, SFA, GSA, terus vestibulotocar itu SSA, terus glus pharyngeal itu ada banyak teman-teman bisa dibaca sendiri, terus ada nervatus banyak, ada serus, ada SFE, glus ada GSE. Selanjutnya ada modalitas saraf kranial banget Nervomotorius yaitu SFA, dimana nantinya dia itu menerima impuls dari reseptor afferent, impuls berupa bau visceral dan organ indera hidung spesial. Nah, ada nervus opticus atau ya pokoknya SSA itu menerima impuls dari afferent terlebih dahulu, nantinya akan impuls berupa cahaya yaitu somatik. Nah, misalnya ada organ indera yang spesial. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya beberapa level 3, 4, dan 6 teman-teman. Dia itu punya GSC mengirimkan impuls ke reseptor efferent, impuls berupa gerakan general, terus organ otot bola mata somatik. Misalnya ada vestibulocochlear yaitu dia itu dimana fungsinya itu menerima impuls dari reseptor efferent. Nah, impuls berupa suara itu ya, suara somatik, terus organ inderanya spesial sebenarnya dan reversible yaitu GC, yaitu fungsinya buat mengirim impuls ke reseptor yaitu efferent, impuls berupa gerakan general, terus organ suprapubius sternal pleurostosis itu kayak menggerakkan bahu teman-teman untuk itu hasil. Terima kasih, itu aja yang bisa aku jelaskan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.